Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Utabarat dengan NIM 2003-269. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang TQM, yaitu Total Quality Management. Jadi di sini kita akan membahas tentang Total Quality Management atau TQM, yaitu manajemen dari keseluruhan organisasi sehingga unggul di segala aspek dari barang dan jasa yang penting bagi pelanggan. Jadi kalau berkaitan dengan TQM, yaitu secara keseluruhan yang ada dalam organisasi, tidak hanya berdasarkan karyawan, tidak hanya produknya, ataupun juga tidak mungkin berdasarkan kepuasan dari manajemennya, tapi dari seluruh aspek yang ada dalam perusahaan, sehingga akhir dari tujuannya adalah untuk memasok bahan pelanggan kembali sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Yang kedua, ada pendekatan kualitas dalam TQM. Karena TQM ini mengedepankan pendekatan mengenai kualitas, maka perusahaan akan terus melakukan perbaikan terhadap suatu kualitas produk itu sendiri. Dalam suatu perusahaan juga harus dilakukan pengendalian kualitas yang berfokus pada produk akhir yang dihasilkan harus standar sesuai dengan ketentuan. Nah, adapun beberapa tujuan dari pengendalian kualitas dalam TQM ini. Yang pertama, mencegah proses pembuatan produk yang tidak terkendali. Yang kedua, memperbaiki proses pembuatan produk yang tidak sesuai dan tidak terkontrol. Yang ketiga, melakukan sampling terhadap penerimaan barang jadi yang siap dipasarkan. Yang keempat, bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, unggul, dan memiliki nilai yang tinggi. Kemudian yang terakhir, meminimalkan biaya produksi baik dari biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerjanya. Yang ketiga, ada alat dan langkah dalam TQM ini. Nah, dalam TQM ada beberapa alat dan langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Alat tersebut secara langsung akan memudahkan masing-masing individu yang berperan di dalamnya untuk mendapatkan kemudahan dari berbagai faktor yang ada. Langkah dalam TQM tersebut sering dilakukan oleh perusahaan di Jepang dan hasilnya sangat luar biasa untuk meningkatkan kualitas produknya terhadap konsumen. Nah, adapun beberapa langkah yang ada pada total quality management ini. Yang pertama, ada Kaizen. Langkah TQM ini merupakan sebuah improvisasi secara terus-menerus sehingga membuat suatu proses dalam organisasi atau perusahaan menjadi terlihat nyata. Nah, konsep atau langkah ini bisa kita lakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus untuk hasil yang maksimal, sehingga dapat diukur oleh perusahaan bersangkutan. Yang kedua, ada Kansei. Nah,
untuk meningkatkan kualitas produk yang dibutuhkan oleh konsumen, maka perusahaan bisa melakukan survei dan penelitiannya secara detail bagaimana konsumen menggunakan produk tersebut. Cara ini juga bisa mengukur kualitas produk. Apakah konsumen benar-benar menyukai produk perusahaan atau hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan sesaat saja. Selanjutnya ada Hatarimae Inshitsu. Nah, langkah dalam peningkatan kepuasan pelanggan ini berfokus pada proses maupun optimasi dari efek intangible. Kemudian ada Miryokuteki Hinshitsu. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam TKM ini adalah dengan melakukan manajemen taktis untuk beberapa produk yang sudah siap untuk diperdagangkan. Nah, beberapa piranti akan memudahkan proses penerapan TKM karena peralatan tersebut akan membantu analisa berbagai masalah dan memudahkan perusahaan untuk membuat suatu perencanaannya. Nah, dari keempat langkah yang sudah saya sebutkan tadi, ada penerapan TKM menggunakan beberapa alat penting. Di antaranya adalah yang pertama, jajak pendapat. Alat yang digunakan dalam TKM tersebut merupakan alat untuk perencanaan yang digunakan dalam pengembangan kreativitas suatu kelompok. Jajak pendapat tersebut digunakan untuk menetapkan berbagai sebab dari suatu masalah yang digunakan dalam perancangan suatu produk. Kemudian ada analisis SWOT. Nah, analisis ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa berbagai masalah dengan menggunakan kerangka yang dimana berupa kekuatan dan juga kelemahan serta ancaman maupun peluang yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan. Nah, analisis ini nantinya akan membantu perusahaan untuk menghindarkan mereka dari pergeseran produk oleh produsen lainnya. Kemudian selanjutnya ada bagian arus proses. Nah, bagian dari arus proses ini kita artikan sebagai alat yang digunakan untuk menganalisa sekaligus untuk merancang suatu gambar tahap demi tahap yang berhubungan dengan perbaikan komponen dalam perusahaan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan nilai suatu barang. Kemudian ada analisa tulang ikan. Nah, analisa ini digunakan sebagai alat TKM yang menggambarkan diagram sebab akibat sebagai analisisnya. Dalam diagram ini dikategorikan beberapa penyebab masalah yang paling potensial yang terjadi pada suatu proses produksi. Selanjutnya ada penilaian kritis. Penilai ini merupakan alat bantu dalam menganalisa serta digunakan untuk memeriksa proses manufaktur, proses perakitan maupun
jasa. Dengan menggunakan penilaian kritis tersebut, maka akan membantu kita untuk memikirkan kembali dan mempertimbangkan apakah proses tersebut memang dibutuhkan, sudah ada tepat perencanaannya, atau ada beberapa alternatif lainnya yang jauh lebih baik. Selanjutnya ada yang terakhir, benchmarking. Nah, alat ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk pengumpulan dan analisa data dari suatu organisasi yang dibandingkan dengan keadaan yang ada dalam suatu organisasi. Nah, hasil dari analisa ini akan menjadi acuan untuk perbaikan perusahaan secara terus-menerus, dan cara ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana organisasi atau perusahaan itu bisa dikembangkan hingga menjadi yang terbaik untuk nantinya. Kemudian kita akan membahas syarat, prinsip, dan unsur dari TQM. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu syarat dari pelaksanaan TQM. TQM dapat dilaksanakan oleh semua karyawan yang ada dalam suatu perusahaan bila nantinya memenuhi beberapa syarat, seperti yang pertama, perbaikan dilakukan secara terus-menerus. Nah, dalam pelaksanaannya, TQM dilaksanakan dengan melakukan perbaikan mutu produk maupun pelayanan secara terus-menerus dan tidak boleh terhenti hingga konsumen merasakan kepuasan yang maksimal. Bila konsumen belum merasa puas, maka jangan dihentikan pelaksanaan TQM tersebut. Kemudian ada pencapaian laba dan kepuasan konsumen. Pelaksanaan TQM ini bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kualitas produk maupun yang lainnya, namun juga untuk mendapatkan laba yang maksimal dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan komponen dalam perusahaan tersebut. Nah, dari perencanaan yang kita lakukan pada tiap proses tersebut adalah mengacu pada masa depan yang lebih baik dari keadaan sekarang. Selanjutnya, adanya partisipasi aktif semua karyawan. Pelaksanaan TQM tidak akan berjalan secara maksimal bila tidak melibatkan karyawannya. Semua karyawan harus melakukan peran aktif dalam pencapaian tujuan yang dihadapkan oleh suatu perusahaan. Nah, semuanya berperan dalam peningkatan mutu suatu perusahaan. Selanjutnya, adanya pemimpin yang menjadi motivator dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas produk, meningkatkan omset perusahaan dan beberapa komponen lainnya. Seorang pemimpin diharapkan juga bisa menjadi seorang motivator bagi karyawannya ataupun bawahannya. Nah, pemimpin ini tidak hanya memerintah saja, namun juga harus menjadi contoh bagaimana melakukan perbaikan yang tepat
bagi perusahaannya di segala bidang. Seorang pemimpin juga harus memiliki ide yang cemerlang dan bermanfaat untuk melakukan perubahan secara terus-menerus dalam perusahaan. Kemudian ada peningkatan mutu sumber daya manusia dalam rangka mempercepat tujuan peningkatan kualitas suatu produk, maka harus dilakukan terlebih dahulu peningkatan mutu sumber daya manusianya dengan beberapa pelatihan. Nah, pelatihan yang dilakukan bisa berupa training secara terus-menerus hingga menghasilkan SDM yang potensial dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam TQM. Nah, beberapa prinsip yang diterapkan dalam total quality management diantaranya adalah adanya kepuasan terhadap pelanggan. Nah, prinsip ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan TQM. Kepuasan pelanggan adalah yang utama, sehingga perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Kepuasan tersebut memudahkan perusahaan untuk tetap bertahan di pasar. Bila kepuasan pelanggan tidak diperhatikan, maka perusahaan tidak akan mendapatkan konsumen dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada manajemen yang tepat. Nah, peningkatan kepuasan pelanggan harus dilandasi dengan manajemen yang tepat pula. Untuk menciptakan kepuasan tersebut, maka harus dibuat manajemen yang baik dan terus dilakukan inovasi yang tak henti. Manajemen ini akan menentukan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada kerjasama. Proses TQM tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik dari manajer maupun karyawannya. Karena itu, semua pihak harus bisa bekerja sama untuk meningkatkan mutu dan juga kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian ada perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam hal produk yang dihasilkan harus dilakukan secara terus-menerus. Perbaikan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan dan pihak terkait untuk mendapatkan kualitas dan kepuasan konsumen yang tinggi. Kemudian ada unsur-unsur dari TQM. Yang pertama adalah konsumen. Konsumen adalah unsur penting dalam TQM. Konsumen tersebut bisa datang dari pihak internal maupun pihak eksternal suatu perusahaan. Padanya konsumen tersebut akan menentukan keberlangsungan operasional perusahaan. Kemudian
ada keinginan untuk meningkatkan kualitas. Unsur dari TQM juga terletak pada keinginan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut agar bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian adanya komitmen jangka panjang. TQM melakukan unsur penting yaitu adanya komitmen dalam jangka panjang suatu perusahaan. Komitmen tersebut digunakan untuk peningkatan suatu perusahaan secara terus-menerus. Kemudian adanya tujuan yang sama. Tujuan yang ingin dicapai dalam TQM ini adalah untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas sehingga bisa memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Kemudian TQM merupakan sebuah dari definisi dari aktivitas dan kegiatan yang menggunakan alat bantu seperti quality planning atau perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas atau quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk sebuah kualitas serta penerapan sistem kualitas yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Nah, perencanaan merupakan bagian dari sebuah manajemen strategi, sehingga arah dan tujuan organisasi ini dapat jelas dimengerti dan dipahami seluruh level organisasi. Dan dalam jangka panjang, tujuan organisasi harus selalu mengarah pada quality first atau kualitas yang pertama. Kemudian ada quality control atau pengendalian kualitas. Teknik dan aktivitas operasional yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Setiap perencanaan yang telah dieksekusi dan dilaksanakan perlu memenuhi syarat kontrol dan monitoring yang tepat dan juga berkala. Pengendalian kualitas ini merupakan arahan agar quality planning berjalan sesuai koridor arah dan tujuan organisasi. Kemudian ada quality improvement, yaitu peningkatan kualitas. Tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk dan juga jasa untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari suatu proses dan aktivitas melalui suatu struktur organisasi. Quality management adalah interaksi semua sumber daya manusia, suppliers, dan customer dalam lingkungan perusahaan atau corporate environment. Quality management adalah kemampuan atau kapabilitas yang melekat pada sumber daya manusia serta merupakan proses yang terkontrol, bukan kebetulan belaka. Nah,
Di sini ada 7 konsep TQM atau Total Quality Management yang efektif, yaitu yang pertama perbaikan berkesinambungan. TQM membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti, yang mencakup mulai dari orang, peralatan, pemasok, bahan, dan juga prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan dapat kita perbaiki. Nah, tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Yang kedua ada Six Sigma, adalah proses untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma ini juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total. Disiplin karena mengikuti Six Sigma Improvement model formal, dan sekumpulan perangkat atau mulai dari lembar perangkat, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam suatu bisnis. Kemudian ada pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja ini berarti melibatkan pekerjanya pada setiap langkah proses produksi. Nah, ada beberapa cara untuk memberdayakan pekerja, yaitu membina jaringan komunikasi yang melibatkan pekerja, kemudian membentuk para pekerja yang bersikap terbuka dan mendukung, kemudian memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf yang kepada para pekerja di bagian produksi, kemudian membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi. Selanjutnya, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim lingkaran-lingkaran yang berkualitas. Kemudian ada tolak ukur atau just in time. Konsep JIT ini diadakan untuk perbaikan berkesinambungan dan penyelesaian masalah. Dalam konsep JIT ini, barang diproduksi dan diantarkan saat mereka dibutuhkan, jika ada permintaan dari suatu konsumen itu. Nah, JIT ini berkaitan dengan kualitas dalam beberapa hal, yaitu JIT memangkas biaya kualitas, JIT meningkatkan kualitas. Kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit, serta sistem JIT yang lebih baik dan mudah digunakan. Tujuannya adalah untuk memiliki persediaan yang dimana melindungi kinerja produksi yang buruk yang disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Jika kualitasnya konsisten, maka JIT ini membuat perusahaan dapat mengurangi semua biaya yang terkait pada persediaan. Selanjutnya ada konsep Taguchi. Genichi Taguchi
memberikan 3 konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu ketangguhan kualitas atau quality robustness. Produk berkualitas tangguh adalah produk yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang baik, dan bukan menghilangkan penyebabnya. Taguchi menyarankan bahwa menghilangkan pengaruh biasanya lebih murah daripada menghilangkan penyebabnya, dan lebih efektif dalam memproduksi produk yang tangguh. Dengan cara ini, variasi kecil dan bahan dan proses tidak akan mengganggu kualitas produk. Fungsi kerugian kualitas atau quality loss function atau QLF mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan bagaimana ini meningkat jika kualitas produk semakin jauh dengan keinginan pelanggan. Biaya ini tidak hanya meliputi ketidakpuasan pelanggan, tetapi juga biaya garansi dan jasa, biaya pemeriksaan internal, perbaikan, scrap, dan juga biaya-biaya yang dianggap sebagai biaya bagi masyarakat. Kualitas berorientasi sasaran atau target oriented quality, yaitu kualitas berorientasi sasaran merupakan sebuah filosofi perbaikan terus-menerus untuk membuat kualitas produk tepat sesuai dengan sasaran. Kemudian ada benchmarking. Benchmarking ini merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Nah, benchmarking ini meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas yang serupa dengan proses atau aktivitas Anda. Langkah menetapkan benchmark ini adalah yang pertama, yaitu menetapkan apa yang akan dijadikan benchmark, kemudian membentuk tim benchmark, mengidentifikasi mitra-mitra benchmark, mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark. Selanjutnya, mengambil tindakan dan untuk menyamai atau melebihi informasi benchmark. Kemudian ukuran-ukuran kinerja khusus yang digunakan dalam benchmark ini meliputi persentase cacat, biaya per unit atau per pesanan, waktu proses per unit, waktu respon layanan, imbal hasil investasi, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat ingatan pelanggan. Kemudian ada perangkat manajemen kualitas. Total perangkat manajemen kualitas total antara lain adalah lembar periksa, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir histogram, dan statistical process control. Manfaat yang kita dapatkan dari perusahaan
karena menyediakan barang dan jasa yang berkualitas, baik itu berasal dari pendapatan penjualan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Gabungan keduanya menghasilkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Manfaat dari TQM adalah meningkatkan profit, kepuasan pelanggan, mengembangkan market share, dan menciptakan competitive advantage. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kegagalan dalam TQM ini. Nah, apabila suatu organisasi menerapkan TQM dengan cara sebagaimana mereka melakukan atau melaksanakan inovasi manajemen lainnya, atau bahkan bila mereka menganggap TQM sebagai obat ajaib atau alat penyembuh yang cepat, maka usaha tersebut telah gagal semenjak awal. TQM merupakan suatu pendekatan baru dan menyeluruh yang membutuhkan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional, berkomitmen jangka panjang, kesatuan tujuan, dan pelatihan-pelatihan khusus. Menurut Ciptono dan Diana, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan yang menyebabkan kegagalan pada TQM ini adalah yang pertama, delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen yang dimana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada pihak lain, misalnya kepada pakar yang digaji, maka peluang terjadinya kegagalan itu sangat besar. Kemudian ada tim mania. Organisasi ini perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim. Paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, baik penyedia maupun karyawan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap perannya masing-masing. Penyedia perlu mempelajari cara menjadi pelatih yang efektif, sedangkan karyawan perlu mempelajari cara menjadi anggota tim yang baik. Yang kedua, organisasi juga harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama dalam tim tersebut dapat berhasil. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan timbul masalah, bukannya pemecahan masalah. Selanjutnya ada proses penyebarluasan atau deployment. Ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara berbarengan untuk mengembangkan rencana dengan menyatukannya ke dalam seluruh elemen organisasi. Misalnya itu ada proses operasi, pemasaran, dan lain-lain. Seharusnya pengembangan inisiatif tersebut juga melibatkan para manajer, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya, karena usaha ini meliputi pemikiran mengenai struktur, penghargaan, pengembangan keterampilan.
pendidikan dan juga kesadaran. Kemudian menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Ada pula organisasi yang hanya menggunakan pendekatan Deming, pendekatan Juran, atau pendekatan Crosby, dan hanya menerapkan prinsip-prinsip yang ditentukan. Padahal tidak satu pun pendekatan yang disarankan oleh ketiga pakar tersebut maupun pakar-pakar kualitas lainnya yang merupakan satu pendekatan yang cocok untuk segala situasi. Bahkan para pakar kualitas itu sendiri mendorong organisasi untuk menyesuaikan program-program kualitas dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kemudian ada harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Bila hanya mengirim karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan selama beberapa hari, bukan berarti telah membentuk keterampilan mereka. Masih dibutuhkan waktu untuk mendidik, mengilhami, dan membuat para karyawan sadar akan pentingnya kualitas. Selain itu, juga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan proses baru. Bahkan seringkali perubahan tersebut memakan waktu yang sangat lama untuk sampai terasa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing suatu perusahaan. Kemudian ada empowerment yang bersifat prematur. Banyak perusahaan yang kurang memahami makna dari pemberian empowerment kepada para karyawan. Mereka mengira bahwa bila karyawan telah dilatih dan diberi wewenang baru dalam mengambil suatu tindakan, maka para karyawan tersebut akan menjadi self-directed dan memberikan hasil-hasil positif. Seringkali dalam praktik, karyawan tidak tahu apa yang harus dikerjakan setelah suatu pekerjaan itu diselesaikan. Oleh karena itu, sebenarnya mereka membutuhkan sasaran dan juga tujuan yang jelas sehingga tidak salah dalam melakukan sesuatu. Baiklah, sekian dari materi yang saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.